Konnichiwa minasang, di sini saya Uswatun Hasana akan menjelaskan ulang tentang bungkai yang telah Yanto Sensei jelaskan pada tanggal 22 Juli 2026. Berikut penyampaiannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mama dulu ya minasang. Di sini ada takei disambung dengan mama, ada bentuk negatif nai, ada kata sifat i, kata sifat a, kata sifat na, kemudian ada kata benda menggunakan partikel no. Nah, mama di sini berarti dalam keadaan ya minasang. Kemudian di sini juga disambung dengan partikel d. Namun partikel d bisa digunakan ataupun tidak ya minasang. Nah, di sini contohnya ada mado o aketa mama nemasta. Artinya, dalam keadaan telah membuka jendela, telah tidur. Kemudian ada mado o akenai mama nemas, yang artinya dalam keadaan tidak membuka jendela akan tidur. Nah, seperti itu contohnya ya minasang. Kemudian di sini saya memberikan satu contoh saja tentang materi mama minasang. Di sini ada kutsu wo haita mama heani haranai de kudasai, yang artinya dalam keadaan memakai sepatu, tolong jangan masuk ke kamar. Begitu minasang. Nah, kemudian ada mada minasang. Di sini mada diartikan belum jika kalimatnya bertemu dengan kalimat negatif minasang. Mada diartikan belum jika bertemu dengan kalimat negatif ya minasang. Contohnya mada kakimaseng, yang artinya belum menulis. Sekali lagi, mada diartikan belum jika disambung dengan kalimat yang negatif ya minasang. Kemudian ada mada yang diartikan masih jika bertemu dengan kalimat positif. Biasanya juga ditempelkan dengan teimas, yang artinya dalam keadaan yang masih berlangsung ya minasang. Contohnya ada mada benkyou shite imasu, yang artinya masih belajar. Di sini menggunakan kalimat positif dan ditempelkan dengan teimas ya minasang untuk menunjukkan bahwa aksi itu masih dilakukan. Kemudian juga ada mada yang berdiri sendiri minasang. Mada yang berdiri sendiri berarti belum. Contohnya jika kalian ditanya sudah makan belum, mo tabemasu ka, kita bisa jawab dengan mada desu, yang artinya belum. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang bunpo-bunpo yang artinya setelah ya minasang. Di sini banyak. Di sini terdapat bunpo-bunpo yang artinya sama, yaitu setelah. Kemudian saya akan membacakan kemudian saya akan membacakan contoh-contohnya ya minasang. Nah, pertama ada tekara ya minasang. Jika kata kerja bentuk te kemudian disambung dengan kara, yang artinya diartikan setelah ya minasang, bukan karena di sini terdapat te disambung dengan kara yang artinya setelah. Contohnya gohan o tabete kara gakkou e ikimasu, yang artinya setelah makan nasi akan pergi ke sekolah. Kemudian bunpo setelah di sini ada kata kerja bentuk ta disambungkan dengan ud, lalu ada kata benda no, di sini harusnya ada no ya minasang, disambung dengan ud yang artinya setelah. Contohnya ada tabeta uede abimas, contohnya setelah makan akan mandi. Lalu ada benkyou no uede tabemas, yang artinya setelah belajar akan makan. Kemudian ada kata kerja bentuk ta disambung dengan go yang artinya setelah, lalu ada kata benda no disambung dengan go yang juga artinya setelah. Contohnya ada gohan o tabeta go gakkou e ikimasu, artinya sama minasang, yaitu setelah makan nasi akan pergi ke sekolah.
Kemudian juga di sini ada kata benda partikel no, kemudian disambung dengan go. Ada benkyou no go gakko e ikimasu. Setelah belajar akan pergi ke sekolah. Kemudian di sini juga ada satuan go yang artinya juga setelah ya minasang. Di sini sebelum go kita menggunakan satuan ya minasang. Contohnya ada hitori go wa futari desu. Setelah orang pertama lanjut orang kedua. Begitu minasang. Kemudian saya akan menjelaskan tentang go sama seperti tadi ya minasang, namun di sini artinya yang akan datang atau ke depan. Contohnya sanggo nihon de gambatte hatarakimashou, yang artinya 3 tahun ke depan mari bekerja dengan bersemangat di Jepang minasang. Di sini ditandai dengan lamanya waktu disambung dengan go yang berarti yang akan datang atau ke depan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang penggunaan tara minasang. Di sini ada kata kerja bentuk ta disambungkan dengan ra yang artinya kalau. Jadi kata kerja bentuk ta disambung dengan tara artinya kalau. Namun tara juga memiliki makna lain minasang, yaitu ada setelah, karena, ketika. Perubahan tara bisa dilihat di sini minasang, ada grup 1, grup 2, grup 3. Makna grup 1 di sini merupakan kata kerja kelompok 1 ya minasang. Contohnya ada kaki mas menjadi kait tara. Kemudian ada grup 2 yaitu ada tabe mas menjadi tabe tara. Kemudian ada juga si mas menjadi si tara. Nah, kemudian contohnya di sini ada sokon ni ittara risa sang ni aemas, yang artinya kalau pergi ke situ akan bisa bertemu dengan saudara Risa. Perubahan bentuk tara juga di sini terdapat kata sifat juga kata bendanya ya minasang. Nah, di sini ada kata sifat i. I-nya dihapus, kita lampaukan menjadi kata, lalu disambungkan dengan ra. Kata sifat na atau kata benda kita lampaukan ya minasang menjadi datta, lalu disambungkan dengan ra. Contohnya di sini ada atsui. Kata sifat i di sini contohnya ada atsui, kemudian kata sifat na atau kata benda di sini ada genki. Contoh kalimatnya yaitu atsui kattara yang artinya kalau telah panas. Kemudian juga ada genki dattara yang artinya kalau telah sehat. Kemudian di sini juga ada kuruma dattara yang artinya kalau mobil. Nah, begitu minasang. Nah, kemudian saya akan membahas tentang perubahan bentuk temo ya minasang, yang artinya meskipun atau kalaupun. Temo di sini juga masuk ke dalam bentuk 4T ya minasang, jika kalian ingat di sini yang artinya kalau, karena, dengan menggunakan, kemudian. Namun di sini temo lebih merujuk ke kalaupun atau meskipun ya minasang. Di sini temo terdapat juga pada kata sifat dan kata benda yang artinya temo. Kemudian ada kata sifat i juga ya minasang yang artinya meskipun. I-nya dihapus kita ubah menjadi kutemo yang artinya meskipun. Contohnya di sini ada ame ga futtemo gakko e ikimasu. Hujannya meskipun turun akan pergi ke sekolah. Kemudian pada kata sifat na atau kata benda di sini ada kirei demo suki ja arimasen. Walaupun cantik, tidak suka. Kemudian di sini ada kata sifatnya minasang. Yasui kutemo kaimasen, yang artinya walaupun murah tidak membeli. Nah, begitu minasang. Nah, kemudian kita lanjut ke bungkei te shimaimasu. Terbagi menjadi 2 makna ya minasang. Di sini te shimaimasu bermakna penyesalan adapun untuk melakukan hal yang sudah selesai atau akan dilakukan sampai selesai minasang. Nah, te shimaimasu juga bisa digunakan
sama penggunaannya seperti owarimashita ya minasang. Di sini bunpo masnya dihapus, owarimashita yang artinya selesai juga minasang. Di sini contohnya ada oboemasu menjadi obowarimasu. Nah, penggunaannya sama ya minasang. Antara te shimaimasu yang maknanya akan lakukan dengan selesai dan bunpo yang masnya dihapus disambung dengan warimasu. Nah, te shimaimasu juga memiliki perubahan loh minasang. Di sini perubahannya kita bagi menjadi dua, ada ja-imasu ataupun ada ca-imasu. Apakah kalian pernah mendengarnya minasang? Nah, di sini ada jaimasu minasang. Jaimasu juga bisa menggunakan bentuk futsu ya minasang. Di sini bisa menggunakan jau, jate ataupun jatta. Nah, perubahan jaimasu di sini menggunakan kata kerja kelompok 1 yang berbunyi bi, ni, mi, gi saja ya minasang. Yang berbunyi bi, ni, mi, gi saja. Contohnya, nomimas kita ubah menjadi bentuk shimaimas dulu, kemudian kita ubah menjadi jaimas ya minasang. Nomimas menjadi nonde shimaimas, lalu kita hapus bagian de shimaimas. Kita ubah menjadi non jaimas, begitu minasang. Contohnya di sini ada asobimas menjadi asonde shimaimas. Nah, kita hapus de shimaimasnya menjadi asonjaimas gitu. Lalu kemudian ada caimas. Caimas juga bisa diubah menjadi bentuk futsu ya minasang. Di sini ada u, te, kemudian ta. Nah, caimas juga menggunakan kata kerja kelompok 1 yaitu ada ci, ada i, ci, ri, ki, dan ikimas ya minasang. Kemudian kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, caimas di sini juga menggunakan semua kata kerja ya minasang, bisa menggunakan semua kata kerja kecuali yang ada di jaimas. Nah, di sini contohnya ada kaimas kaimas kita ubah menjadi bentuk shimaimas, lalu kita hapus, kita ubah menjadi caimas, menjadi kacaimas. Contohnya di sini ada yogoremas menjadi yogore shimaimas. Lalu bentuk te shimaimas kita hapus ya minasang menjadi yogorete caimas. Nah, kemudian bentuk caimas atau jaimas di sini terdapat bentuk negatifnya minasang, yaitu ada jadame dan cadame yang artinya tidak boleh minasang kalau di sini hanya merupakan kiasan. Walaupun dia negatif bisa berarti kalau minasang. Nah, ja atau cadame di sini tergolong atau masuk ke dalam jajaran 4T ya minasang yang bermakna kalau. Dan ja atau cadame juga merupakan bentuk larangan atau tidak boleh ya minasang, bisa disebut juga kalau. Nah, bentuk cadame atau cadame juga bisa disamakan dengan bentuk te wa ikemaseng atau dekimaseng. Kemudian jika kalian notice di sini ada beberapa bentuk bungke kalau ya minasang, ada to, tara, ba ya minasang, ini belum dikasih tenteng, lalu ada nara, kemudian ditambahkan dengan cadame atau jadame minasang. Dan juga di sini bentuk negatifnya ada narimaseng, dame, mazui, chotto, dan lainnya ya minasang. Nah, di sini ya minasang bisa kalian lihat di sini. Sa atau jadame berarti tidak boleh. Tergolong masuk cadame dan jadame masuk ke dalam pate yang artinya kalau jika bentuknya negatif ya minasang, tentu saja. Contohnya di sini ada takusang sato irecha dame yang artinya kalau memasukkan
gula terlalu banyak tidak boleh minasang. Begitu. Nah, itu saja penyampaian yang dapat saya sampaikan. Kurangnya saya minta maaf. Mata asta minasang, arigatou gozaimasu.